إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Nikmat diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala di atas Islam dan sunnah. Dan kita wajib berpegang teguh kepada Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salaf. Ini merupakan nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kita, dan wajib kita bersungguh-sungguh untuk berpegang teguh kepada Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salaf. Kita wajib mempelajarinya, wajib memahaminya, wajib meyakininya, wajib mengamalkannya agar kita selamat dunia dan akhirat. Karena kalau kita lihat banyaknya terjadi perpecahan, perselisihan dan yang lainnya, maka wajib kita mengajak mereka untuk kembali kepada Al-Qur'an wa sunnah ala fahmi salaf. Karena itulah yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "May ya'ish minkum ba'di fasara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang hidup sesudah wafatku akan melihat perpecahan yang banyak, perselisihan yang banyak, maka hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan geram kalian. Nabi menyuruh untuk berpegang erat-erat kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf dan gigit dengan geram kalian. Artinya sungguh-sungguh kalian berpegang teguh kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Kemudian Nabi mengingatkan kepada kita, jauhkan kepada setiap perkara-perkara yang baru, karena setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Berpegang teguh kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, ini merupakan jalan selamat yang akan membawa kita ke surga. Makanya terus kita pelajari, kita pahami dan kita amalkan. Ini merupakan nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Lebih besar nikmat ini daripada nikmat yang ada di muka bumi ini. Nikmat kita diberikan hidayah oleh Allah di atas Islam dan sunnah ala fahmi salaf, itu lebih besar dari semua yang ada di muka bumi ini. Ini nikmat yang wajib kita syukuri. Kemudian di antara nikmat yang lain yang wajib kita syukuri, ikhwani fid din, azakumullah, yaitu Allah memberikan kepada kita hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ini wajib kita syukuri. Allah memberikan hidayah kepada kita, diberikan waktu yang luang oleh Allah, diberikan kesempatan untuk selalu menuntut ilmu syar'i. Yang harus kita ingat bahwa kita menuntut ilmu syar'i, yang dikatakan ilmu syar'i yaitu apa yang datang dari Al-Quran, apa yang datang dari sunnah Nabi yang sahih menurut pemahaman para sahabat. Kita wajib menuntut ilmu syar'i ini. Dan ini yang mendapatkan pujian dari Allah dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Nabi, yaitu
belajar Quran, belajar sunnah Nabi yang sahih, memahaminya dan mengamalkannya. Kita bersyukur diberikan waktu yang luang oleh Allah untuk belajar, untuk menuntut ilmu syar'i. Ini nikmat yang besar. Kemudian ikhwan fiddin, a'azakumullah, bahwa kita hidup ini harus betul-betul memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Karena kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah, bukan untuk bermain-main, bukan untuk bersendau gurau, tapi kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah artinya mentauhidkan Allah. Dan kita semua manusia diciptakan oleh Allah tidak dengan sia-sia. Mesti ada perintah, mesti ada larangan. Allah berfirman, "Ayahsabul insan ayyutraka suda." Apakah manusia menyangka bahwa mereka diciptakan dengan sia-sia? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "La yu'mar wa la yunha." Apakah manusia diciptakan dengan sia-sia, tidak diperintah dan tidak dilarang? Mesti manusia ada perintah dari Allah dan Rasulnya, dan mesti ada larangan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena kita diciptakan enggak sia-sia. Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian dengan sia-sia, sedangkan kalian enggak akan dikembalikan kepada kami? Jadi Allah mengingatkan mereka, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un." Fata'ala Allahul Malikul Haqq, la ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Karim. Jadi apakah manusia menyangka bahwasanya mereka diciptakan Allah dengan sia-sia dan mereka enggak akan dikembalikan kepada Allah? Maha suci Allah dan maha tinggi Allah. Enggak mungkin Allah menciptakan demikian. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah, Rabb yang mempunyai ars yang mulia. Ikhwan fiddin, a'azakumullah, ketika kita berbicara tentang kehidupan, berarti juga bicara tentang kematian. Kalau ada hidup, ya ada mati. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Berarti paling baik amalnya yang paling ikhlas, akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling benar. Ikhlas mengerjakan semata-mata karena Allah dan benar sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita hidup ini dan kita pasti akan mati. Kematian itu sesuatu yang pasti. Dan semua manusia pasti akan mati. Tinggal kembali kepada kita. Kita ini menggunakan waktu ini sebaik-baiknya atau tidak? Kita isi dengan amal-amal saleh atau tidak? Karena mati merupakan kepastian. Adanya nikmat kubur dan azab kubur merupakan kepastian. Dibangkitkannya manusia di padang mahsyar merupakan kepastian. Adanya surga dan neraka merupakan kebenaran yang wajib diyakini. Apakah manusia itu masuk surga atau masuk neraka? Belum lagi amal-amal juga akan ditimbang nanti pada hari kiamat. Dan seluruhnya manusia ini akan ditanya tentang apa yang dilakukan di muka bumi ini. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semuanya. Kata Rasulullah SAW, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an umrihi fima afna wa an ilmi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa wa an jismi fima ablah." Akhrajahu Tirmidzi wa qala hadza haditsun hasanun sahih. Kata Nabi SAW, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat sampai Allah menanyakan kepada dia tentang 4 perkara. Yang pertama kali Allah tanyakan tentang umur. Kalau bicara soal umur, berarti bicara soal waktu. Dihabiskan untuk apa waktu itu? Maka buku yang kita akan kaji ini, saya kasih judul tentang waktumu dihabiskan untuk apa? Jadi Allah akan bertanya kepada kita, wa an umrihi fima afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa? Wa an ilmihi fima fa'al, tentang ilmunya diamalkan atau tidak?
wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Tentang hartanya dari mana dia peroleh dan kemana dihabiskan. Wa an jismihi fima abla, dan tentang tubuhnya, capeknya, lelahnya, letihnya dihabiskan untuk apa? Artinya digunakan untuk apa? Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan juga oleh Imam Darimi dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Ahadits As-Sahihah. Ikhwani fid din, azakumullah. Jadi waktu ini sangat berharga sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'an, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah berfirman, demi waktu, demi masa. Kalau Allah bersumpah demi waktu, demi masa, Allah bersumpah dengan makhluknya boleh. Tapi makhluk bersumpah dengan nama makhluk tidak boleh. Kita wajib bersumpah dengan nama Allah. Kalau manusia wajib bersumpah dengan nama Allah. Seperti wallahi, billahi, tallahi. Tapi Allah bersumpah dengan nama makhluknya boleh. Karena Allah yang memiliki langit dan bumi semua. Allah bersumpah demi masa, demi waktu, agar manusia memperhatikan tentang waktu itu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia sungguh-sungguh dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi beriman dan beramal saleh, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, dan saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Ikhwani fid din, azakumullah. Masalah waktu ini merupakan modal. Saya sebutkan di sini bahwa waktu itu merupakan modal dan juga kehidupan. Artinya kalau kita nggak gunakan waktu ini sebaik-baiknya, kita akan rugi. Maka Allah menyebutkan dalam ayat tadi dalam surah Al-Asr bahwa sungguh manusia sungguh-sungguh dalam kerugian. Innal insana lafi khusr. Seluruh manusia sungguh-sungguh dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar, beramal saleh dengan ikhlas dan ittiba, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Ikhwani fid din, azakumullah, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita wajib berusaha bagaimana menggunakan waktu kita sebaik-baiknya. Karena kematian merupakan kepastian. Kematian merupakan kepastian, dan kita semua pasti akan mati, siapapun dia. Gak ada satupun orang yang tidak mati, tidak ada. Semua pasti mati. Sampai Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad pasti mati, dan mereka juga pasti mati. Pasti sudah. Allah juga mengatakan, afa im mitta fahumul khalidun. Apakah kalau engkau mati mereka kekal? Gak mungkin. Semua pasti akan mati, semua. Dan mati ini tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu, tidak mengenal ruang. Kapan waktu aja orang pasti akan mati. Dan dia tidak menunggu siapapun juga. Apakah dia raja, apakah dia rakyat, apakah dia pejabat, apakah dia orang biasa, apakah dia orang kaya, orang miskin, orang dewasa, anak kecil, siapa aja, semua pasti akan mati. Laki perempuan pasti akan mati. Dan Allah menyebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati. Pasti sudah. Tinggal kembali kepada kita sudah mempersiapkan belum? Yang nanti insya Allah kita akan bahas bagaimana cara kita menggunakan waktu, diantaranya juga mengingat mati. Nanti kita akan bahas tentang masalah kematian. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran di ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, setiap jiwa pasti akan mati, dan sesungguhnya akan disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, maka dia adalah orang yang sukses. Artinya orang yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, dialah orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Dan Allah sebutkan
dalam beberapa ayat Al-Quran bahwa kehidupan dunia kehidupan yang menipu. Jadi Allah menyebutkan dalam ayat ini 4. Yang pertama yaitu Allah sebutkan bahwa setiap jiwa pasti akan mati. Yang kedua Allah sebutkan bahwa Allah akan menyempurnakan ganjaran pada hari kiamat nanti. Baik atau buruk Allah sempurnakan nanti pada hari kiamat. Yang ketiga Allah sebutkan dalam ayat ini barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, maka dia orang yang sukses. Jadi ukuran sukses bukan dunia. Itu yang antum harus ingat. Ukuran sukses akhirat nanti yang hakiki. Dunia orang punya kekayaan, punya jabatan, punya kedudukan, punya harta yang banyak, punya titel, punya rumah yang luas, punya mobil yang banyak. Bukan ukuran bahwa dia sukses, bukan. Sukses itu kalau dia dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, baru dia sukses. Faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, maka dia orang sukses. Kemudian yang keempat Allah ingatkan wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti akan mati dan kami akan uji kalian dengan kejelekan dan dengan kebaikan, dan kepada kami lah akan dikembalikan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Fitnatan ay ibtila'an wa imtihanan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami lah akan dikembalikan. Allah menyebutkan di sini bahwa Allah akan menguji manusia dengan kejelekan, dengan kefakiran, dengan kesusahan, dengan kesedihan, dengan sakit dan yang lainnya. Wal khair, dengan kesenangan, dengan kekayaan, dengan kesehatan, dengan nikmat dan yang lainnya. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, bahwa dunia ini merupakan cobaan dan ujian, dan kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk beramal dan menggunakan waktu kita sebaik-baiknya supaya kita nggak rugi. Kita harus berlomba-lomba dalam melakukan amal soleh supaya kita nggak rugi. Antum lihat di awal saya ingatkan di sini dalam muqaddimah tentang manusia tidak dibiarkan oleh Allah begitu saja. Antum lihat di halaman 6. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kalian ini main-main tanpa ada maksud, dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Jadi Allah menciptakan manusia ini untuk melaksanakan perintah dan menjauhkan larangan. Dan Allah memberikan peringatan bagi mereka dengan umur yang Allah berikan kepada mereka. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 37, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berfikir bagi orang yang mau berfikir? Apakah telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan? Sebagian ulama mengingatkan bahwa peringatan itu ketika manusia sudah berumur 40 tahun. Itu sudah diingatkan oleh Allah untuk kembali kepada Allah, untuk taubat kepada Allah, untuk melaksanakan amal-amal soleh, untuk menjauhkan semua perbuatan dosa dan maksiat. Allah sudah memberikan umur pada mereka. Sebagian mufassir menafsirkan umur 40 tahun. Karena umur itu umur kematangan manusia. Jadi hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana, kata Allah dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Ya, apabila sudah mereka mencapai umur yang matang, yaitu 40 tahun. Jadi sudah 40 tahun itu umur yang matang sudah bagi manusia. Maka Nabi diutus oleh Allah SWT ketika berumur 40 tahun. Udah mulai dia berpikir taubat atas semua dosanya, tinggalkan semua yang haram, tinggalkan semua dosa-dosa besar,
tinggalkan semua yang tidak bermanfaat, kembali kepada Allah. Yang tadinya nggak sholat, taubat dia. Yang tadi minum khamar, dia taubat. Terus kembali kepada Allah. Tapi kalau sudah lewat dari situ sampai 50, 60 tetap begitu, sulit dia untuk kembali. Karena umur umat Islam ini 60 sampai 70. Kata Nabi, "Amaru ummati baina 60 ila 70 wa aqallu ma yajuz dzalik," kata Nabi. Umur umatku antara 60 dan 70. Sedikit yang lewat daripada itu. Tinggal manusia berusaha untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita diberikan umur panjang, pada hakikatnya kita sudah sedikit lagi akan mati. Setiap umur itu bertambah, umur itu juga berkurang. Antum lihat dalam surah Yasin ayat 68, Allah berfirman, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun." Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, ini kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya, maka mengapa mereka tidak mengerti? Artinya ketika umur ini bertambah dari 30, 40, berarti sudah dekat kematian. Kalau umur yang diberikan oleh Allah 60 sampai 70, ketika dia sudah umur 50, tinggal jatah 10 tahun lagi. Kalau umur 60, tinggal 10 tahun lagi jatahnya. Tinggal dia berusaha untuk melakukan amal-amal soleh. Tapi banyak juga yang nggak sampai itu. Ada yang Allah wafatkan ketika dia umur remaja, atau dia masih kecil, atau ketika dia sudah dewasa. Banyak yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kembali apakah dia sudah mempersiapkan bekal atau belum. Dan kita sering kalau kita ada orang meninggal dunia, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami ini akan kembali kepada Allah. Arti kita semua ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Mestinya kalau orang mengucapkan kalimat itu, mestinya dia sadar bahwa dia pasti akan mati. Pasti akan mati. Dan dia pasti menjadi penghuni kubur. Dan dia pasti akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, dan dia pasti akan ditanya oleh Allah tentang apa yang dilakukan. Pasti itu. Dan pertama kali yang akan ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat 2 pertanyaan. Dari semua pertanyaan, bagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, Allah akan tanyakan 2. Yang pertama, madza kuntum ta'budun wa madza ajabtumul mursalin. Yang pertama Allah akan tanyakan, yaitu apa yang kalian sembah. Madza kuntum ta'budun? Apa yang kalian sembah? Apakah kalian mentauhidkan Allah atau tidak? Apakah kalian berbuat syirik? Kalau sudah berbuat syirik, ini dosa besar yang paling besar. Kalau dia nggak bertaubat sampai akhir hayatnya, Allah nggak akan ampuni di akhirat. Tempatnya neraka orang yang berbuat syirik. Akan ditanya, madza kuntum ta'budun? Yang kedua, wa madza ajabtumul mursalin? Bagaimana kalian menjawab seruannya para nabi dan para rasul? Apakah kalian ini mengikuti Rasulullah SAW atau tidak? Kalian ittiba atau tidak? Yang pertama pertanyaan tentang ikhlas, yang kedua pertanyaan tentang ittiba. Kalian mengikuti Rasul atau tidak? Akan ditanya oleh Allah. Karena banyak orang-orang yang dia tidak mengikuti Rasulullah, yang dia ikuti ustadznya, dai-nya, kiainya, habibnya, ajengan atau yang lain. Allah akan tanya, kenapa kalian tidak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang wajib kita mengikuti satu orang ini. Dan di kubur pun akan ditanya oleh Allah tentang satu orang ini, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu mengikuti beliau atau tidak? Banyak orang-orang yang menyesal nanti pada hari kiamat. Menyesal. Karena apa? Dia taat kepada para pembesarnya. Yauma tuqallabu wujuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Jadi ketika mereka dibolak-balikan mukanya di api neraka, mereka katakan, ya Allah, kenapa dulu saya enggak taat kepada Allah dan Rasulnya? Kenapa saya enggak taat kepada Allah dan Rasulnya? Disia-siakan waktunya, waktu hidup ini untuk taat kepada yang lain. Dia katakan begini, dia menyesal, yaitu, ya Allah, kami menyesal. Kami dulu taat kepada kubara'ana,
sadatana wa kubarana, kepada tokoh-tokoh dan pembesar kami. Fa'adalluna sabila, dan mereka semua menyesatkan kami dari Allah. Itu ada di akhir-akhir surah Al-Ahzab. Untuk melihat ayatnya di akhir-akhir surah Al-Ahzab. Yauma tuqallabu wujuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Jadi mereka menyesal. Kenapa nggak taat dulu kepada Allah dan Rasulnya? Yang mereka taat, wahai Rabb kami, dulu kami taat kepada tokoh-tokoh kami, pemimpin kami, pembesar kami. Fa'adalluna sabila. Mereka semua menyesatkan kami dari Allah. Kita harus ingat, kita wajib untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada guru, bukan kepada ustadz, bukan kepada kiai, bukan kepada habib, bukan kepada yang lain. Dalam kita beragama, ikut Allah dan Rasulnya, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Itu yang wajib kita ikut. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, saya akan jelaskan di sini tentang hal-hal yang dilalaikan oleh kaum muslimin tentang masalah waktu. Jadi pentingnya masalah waktu, tetapi waktu ini dilalaikan oleh kaum muslimin. Saya akan jelaskan fenomena manusia dalam menyiapkan waktu. Kemudian setelah itu saya akan jelaskan tentang bagaimana kita menggunakan waktu kita yang terbaik. Karena diantaranya juga manusia nggak bisa mengatur waktu. Umumnya karena nggak bisa mengatur waktu, sehingga waktunya habis dengan sia-sia. Contoh-contoh tentang penyanyian waktu yang dilakukan kaum muslimin banyak sekali. Ya, antum bisa lihat dari halaman 59 sampai halaman 74. Dari halaman 59 sampai halaman 74. Fenomena ini banyak yang dilakukan oleh manusia. Saya sebutkan pokok-pokoknya aja supaya kita sadar bahwa kita termasuk yang menyanyiakan atau tidak. Ya. Seperti saya sebutkan di situ, yang pertama, banyak orang membaca koran, bahkan sampai ada yang berlangganan koran. Habis waktunya. Baca koran sampai 1 jam, 2 jam, nggak membuat orang pintar. Ya. Bahkan kadang-kadang kalau kita masuk ke lembaga-lembaga dakwah atau masjid-masjid, begitu masuk, pengurusnya sibuk dengan baca koran. Mesti kan dia baca Quran, baca kitab para ulama, enggak baca Quran. Enggak manfaat buat dia. Terbuang waktu dengan sia-sia. Apalagi kalau dia berlangganan pagi dan sore. Habis waktunya. Kemudian juga yang kedua, mengikuti berita yang ada. Ya. Sibuk dengan mengikuti berita, baik di internet, di televisi, radio, koran dan sebagainya. Habis itu waktu. Antum bisa hitung berapa jam waktu habis dalam sehari itu. Belum lagi dosa yang dia tonton itu. Kemudian banyak berbicara yang tidak ada manfaatnya. Ini banyak orang berbicara yang nggak ada manfaatnya. Omongan yang nggak ada manfaatnya. Bahkan juga ada orang yang ceramah nggak ada manfaatnya, nggak ada isinya. Omong kosong karena nggak ada dalil yang dibawakan. Ada khutbah Jumat nggak ada isinya. Awalnya aja usikum wa iyai bitaqwallah, awalnya. Terus bacakan ayat. Setelah itu ngaur ke sana kemari ngomongnya. Ada tidak yang seperti itu? Banyak khotib yang seperti itu. Karena dia nggak baca kitab, nggak merujuk kepada dalil, nggak lihat tafsir, nggak. Akhirnya apa? Dibawakan apa aja sudah. Kesian orang-orang awam nggak ngerti apa-apa. Jadi banyak bicara yang nggak ada manfaatnya. Makanya ini harus hati-hati kita. Jadi bukan berarti orang yang banyak bicara itu pintar, tidak. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf, beliau menjelaskan omongannya Abu Hurairah dengan Ibnu Abbas lebih banyak daripada Abu Bakar dan Umar, tapi Abu Bakar dan Umar lebih utama dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas. Omongannya tabi'in lebih banyak daripada sahabat, tapi sahabat lebih utama daripada tabi'in. Omongan tabi'in lebih banyak daripada tabi'in, tapi tabi'in lebih utama daripada tabi'in. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf. Kemudian yang keempat, banyak menggunakan handphone. Handphone boleh, nggak ada masalah. Satu hal yang mubah. Tapi habis waktu kita untuk telepon dan menerima telepon.
kita nggak jaga waktu kita habis itu. Apalagi kalau dibilang gratis ya, terus gitu. Ngomong. Padahal waktu dia berharga dan dia harus betul jaga waktu. Sibuk dengan SMS, kemudian main game dan yang lainnya. Banyak yang nggak manfaat. Dalam sehari Anda bisa hitung deh, berapa jam itu habis waktu. Kemudian juga banyak berkunjung. Yang kelima, banyak berkunjung tanpa memikirkan manfaat. Jadi ziarah ke rumah orang, kita lihat orang itu siap atau tidak untuk kita ziarah. Kalau tidak, nggak boleh. Tapi banyak kan orang sering datang ke rumah ini, habis waktu. Dan juga kadang-kadang ngobrol, membicarakan aib orang lain, ghibah atau yang lainnya. Kalau dia kunjungan ke rumah orang tua, manfaat. Memang dia wajib untuk datang ke rumah orang tuanya. Satu rahim juga wajib. Kemudian yang kena menyibukkan diri dengan hobi. Ini juga banyak ini membuang waktu. Ya. Macam-macam lah hobi orang itu. Ada motor dengan motor yang besar, ada dengan mobil balap, ada yang hobinya setiap hari mancing. Kalau makan ikan alhamdulillah manfaat ya. Tapi mancing sampai waktunya azan juga nggak ke masjid, tiap hari seperti itu. Nggak siang nggak malam. Jadi ini hobi yang tidak baik. Kalau sekali-kali nggak ada masalah, tapi kalau tiap hari atau tiap pekan demikian nggak boleh. Habiskan waktu. Dia tujuan hidupnya untuk apa? Hidup ini harus kita ingat untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk main-main, bukan untuk bergurau. Itu kebiasaan orang kafir, main-main. Dan dunia ini Allah sebutkan la'ibun walahun. La'ib, permainan dan lahun. Sendau gurau dunia ini. Allah ingatkan supaya kita sadar gitu. Jangan kita sibuk dengan main-main. Karena kita akan ditanya oleh Allah tentang apa yang kita lakukan. Dan kita pasti mati. Kemudian juga banyak melakukan jalan-jalan, rekreasi atau tamasya. Kalau untuk hari libur aja, ya ketika libur anak sekolah sekali kan nggak ada masalah. Tapi kadang-kadang orang rekreasi setiap Sabtu dan Ahad rekreasi. Ya, sampai puncak itu macet. Tapi nggak kapok-kapok. 3 jam, 4 jam itu nunggu di mobil, nggak ada manfaatnya dia. Coba kalau dia waktu buat ngaji, hari Sabtu ngaji, hari Ahad ngaji, manfaat buat dia. Tapi habis waktu dia buat jalan-jalan. Ini akan ditanya oleh Allah. Kemudian juga menyibukkan diri dengan mendengarkan nasyid, lagu, musik. Lagu dan musik hukumnya haram. Saya bawakan dalilnya. Di buku ini nanti antum bisa lihat ya. Di halaman 64 sampai halaman 66. Di buku itu tentang haramnya lagu dan musik ada di halaman 64, halaman 66 di buku ini. Dalilnya antum bisa lihat di situ. Di halaman 65 dan 66. Dan ini harus ditinggalkan. Kalau dia sudah menurut syariat bahwa itu haram dan Nabi menyebutkannya haram tentang musik itu, tinggalkan, gak ada manfaat sama sekali. Nggak bisa dikatakan untuk menghibur hati yang sedang duka, nggak bisa. Menghibur hati dengan duka, yang sedang duka dengan Quran, dengan ibadah kepada Allah, dengan zikir, dengan berdoa kepada Allah, dengan berbuat kebajikan, baru akan hilang itu. Bukan dengan musik, bukan dengan lagu. Pada hakikatnya lagu dan musik bukan hiburan. Itu merupakan penyakit hati dan merusak hati manusia, merusak akal manusia, dan juga merusak agama manusia. Karena Nabi menyebutkan dalam hadis bahwa itu haram. Antum bisa lihat itu di halaman yang tadi saya sebutkan bahwa musik itu hukumnya haram. Saya bayangkan awalnya ada. Antum lihat di halaman 65. La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Kata Nabi SAW, sungguh-sungguh nanti ada dari umatku aqwam, beberapa kaum, yastahilluna al-hira, yang mereka menghalalkan zina, wal harir, menghalalkan sutra, wal khamra, menghalalkan khamr, minuman keras, wal ma'azif, dan alat-alat musik. Nabi menyebutkan nanti akan ada dari umatku yang menghalalkan. Berarti hukumnya apa? Hukumnya apa? Haram. Nanti akan ada yang menghalalkan. Berarti hukumnya apa? Haram. Di sini Nabi sebutkan zina. Zina haram.
Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati perbuatan zina, karena zina itu perbuatan yang keji, kotor, dan sejelek-jelek jalan. Kemudian wal harir, sutra. Sutra ini hukumnya haram bagi laki-laki. Sutra dan emas haram bagi laki-laki dan halal bagi wanita. Sutra dan emas haram bagi laki-laki dan halal bagi wanita. Kata Nabi SAW, uhilla dhahabu wal hariru liinathi ummati wa hurrima ala dzukuriha. Dihalalkan emas dan sutra bagi perempuan umatku dan diharamkan bagi laki-lakinya. Hadis ini sahih. Kemudian juga nanti akan ada yang menghalalkan khamar. Khamar hukumnya haram. Minuman keras hukumnya haram. Wal ma'azib, dan musik. Jadi nanti akan ada yang menghalalkan musik, dan ternyata memang ada. Ya, di antara ustadz, di antara dai atau ulama yang mereka menghalalkan musik. Hukum musik haram dalam Islam. Haram. Nasnya jelas, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi yang sahih. Kemudian juga di antara penyanyian waktu yang dilakukan manusia, banyaknya diskusi, banyaknya rapat yang tidak manfaat. Ya, kadang-kadang menghabiskan waktu berjam-jam ini untuk diskusi, untuk rapat. Ya, kalau memang harus rapat, ditentukan waktunya. Dan yang pokok-pokok, yang penting-penting aja. Yang paling penting apa yang mau dibahas. Dan sampai berjam-jam, bahkan seharian. Kadang-kadang juga melewati jam waktu sholat, nggak boleh. Harus berhenti dan mengerjakan sholat dengan berjamaah. Jadi ketika ada rapat, ada apa saja. Ada ceramah, ada rapat, ada sidang, atau apa saja, ketika jam waktu sholat harus berhenti semuanya. Wajib mengerjakan sholat dengan berjamaah. Kemudian juga yang 10, membaca buku-buku yang tidak bermanfaat. Banyak buku-buku yang tidak bermanfaat, jangan dibaca. Begitu juga tulisan-tulisan yang ada di internet yang nggak bermanfaat, jangan dibaca. Membuang-buang waktu, habis waktu kita. Kemudian juga banyak tidur, banyak main, ini juga membuang-buang waktu. Kemudian nonton televisi, sinetron, pertandingan sepak bola atau lawakan, ini juga membuang waktu. Bahkan di sini ada yang makruh, di sini juga ada yang haram. Ya. Tinggal nanti penontonnya jadi apa? Jadi komentator. Memberikan komentar, habis waktunya. Kadang-kadang dia marah, kadang-kadang dia ketawa sendiri, atau yang lainnya sudah. Ini banyak waktu yang terbuang dengan acara ini. Bahkan pertandingan sepak bola habis sudah waktunya. Kadang-kadang sampai dia lupa kepada akidah al-wala wal bara. Sampai dia cinta kepada orang kafir, nggak boleh dalam Islam. Sampai dia membela orang kafir, pemain bola orang kafir, nggak boleh dalam Islam. Di mana akidah al-wala wal bara? Wala, cinta hanya kepada Allah, Rasulnya, dan orang beriman. Bara, kita wajib berlepas diri dari orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan pelaku-pelaku maksiat. Kita wajib berlepas diri mereka. Bukan cinta kepada pemain-pemain kafir, nggak boleh. Orang yang beriman. Makanya nggak hilang akidah wala wal bara dalam tontonan itu. Makanya harus diperhatikan itu. Kemudian juga sibuk dengan hal-hal yang baru. Apa yang baru dia cari dan habis waktunya untuk itu. Kemudian juga banyak melakukan angan-angan kosong. Juga nggak dibenarkan oleh syariat. Angan-angan kosong. Kemudian banyak keluar rumah. Kemudian mengikuti berita politik, ya, tentang pejabat, tentang partai, tentang pemilu, nah segala macam yang nggak ada manfaatnya, habis waktunya untuk itu. Kemudian juga habis waktu kerja, dagang, tugas, ini wajib sebagai dalam rangka mencari nafkah. Tapi banyak orang yang habis waktunya sudah kerja, betul, ya, dia kerja. Tapi kadang-kadang dia lembur lagi. Kadang-kadang pulangnya juga sampai malam. Dia harus bisa ngatur waktu. Kerja wajib untuk mencari nafkah. Dagang wajib untuk mencari nafkah. Tugas juga wajib untuk mencari nafkah. Tapi jangan sampai waktunya habis. Sampai puluhan jam. Sampai belasan jam. Kerja 8 jam atau 6 jam. Tapi kadang-kadang dia sampai 12 jam, 14 jam. Habis waktunya dia.
Jadi dia harus betul-betul bisa mengatur waktunya dia. Bahkan kadang-kadang orang yang pagi berangkat, jam 5:30 berangkat, pulang sampai rumah jam 11 malam. Gak ada manfaatnya yang seperti itu. Terbuang waktunya. Bahkan ada juga di lembaga dakwah orang yang masuk kerjanya jam 10, kemudian ba'da isya baru pulang. Anaknya sudah pada tidur semua. Sayang waktunya. Dan banyak juga ketemu orang tinggal diatur. Yang penting dan tidak. Nggak mesti habis waktunya dengan demikian. Jadi kadang-kadang nggak disadari. Banyak juga para dai yang habis waktunya untuk seperti itu. Kemudian juga begadang. Juga habis ya. Waktu begadang ini banyak juga waktu yang terbuang. Kemudian juga kegiatan-kegiatan yang tidak ada manfaatnya yang dilakukan oleh manusia. Kegiatan-kegiatan syirik, acara-acara kesyirikan, atau acara-acara yang melanggar syariat seperti demo atau segala macam. Ini nggak ada manfaatnya. Belum lagi acara-acara bid'ah. Ya, banyak sekali acara bid'ah yang dilakukan oleh masyarakat yang semuanya membuang waktu. Sudah jelas acara itu nggak ada sunnah dari Nabi, merupakan perbuatan bid'ah dan nggak akan diterima oleh Allah amalnya karena bid'ah. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami yang tidak contohnya, tertolak. Jadi acara bid'ah itu pertama dia dengan mengadakan itu sudah menentang Rasulullah SAW. Yang kedua dengan acara itu dia telah membuang waktu. Yang ketiga dia membuang uang. Yang keempat dia capek, lelah, letih dan yang lainnya. Yang kelima merusak agamanya. Yang keenam nggak diterima oleh Allah. Acara-acara bid'ah banyak orang. Ya, acara-acara bid'ah yang dilakukan oleh kaum muslimin banyak sekali. Belum lagi perayaan-perayaan bid'ah. Dan kadang-kadang tiap pekan di acara-acara bid'ah dilakukan. Gak ada manfaat sama sekali. Makanya tinggal kita mengikuti waktu kita sesuai dengan sunnah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita akan baca hal-hal yang dapat membantu dalam kita mengefisienkan waktu. Sekarang kita akan baca hal-hal yang dapat membantu dalam mengefisienkan waktu. Antum lihat, mulai halaman 85. Dan saya akan jelaskan nanti poin-poinnya, yang penting saya jelaskan. Jadi hal-hal yang dapat ya, di bab kelima, antum lihat di bab kelima, halaman 85. Hal-hal yang dapat membantu dalam mengefisienkan waktu. Allah Ta'ala berfirman, Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Qalu labithna yawman au ba'da yawmin fas'alil 'adin. Allah berfirman, berapa tahun lamanya kamu tinggal di bumi ini? Mereka jawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Jadi manusia tinggal di muka bumi ini hanya sehari atau setengah hari. Enggak lama kita hidup di dunia ini. Dibandingkan apa? Dibandingkan hari kiamat di akhirat nanti. Manusia di sorga dan juga di neraka itu ribuan tahun mereka. Ribuan tahun. Jadi orang yang masuk di sorga dia akan kekal selama-lamanya. Begitu juga orang yang masuk neraka, kalau dia kafir, munafik, i'tiqadi, dia akan kekal selama-lamanya. Orang musyrik kekal selama-lamanya. Tapi kalau ada orang muslim yang masuk neraka, yang dia masih ada tauhid dalam hatinya, nggak kekal dalam neraka, tetap akan dikeluarkan. Tapi lamanya di sana lama sekali. Makanya Allah membandingkan antara kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia. Kita hidup ini 60 tahun atau 70 tahun, itu sama dengan 1 hari atau setengah hari. Allah juga menyebutkan dalam surah Thaha di ayat 104, nahnu a'lamu ma yaquluna idh yaqulu amsalum tariqatan illa bithum illa yauma. Kami telah mengetahui apa yang mereka katakan ketika orang yang paling lurus jalannya mengatakan kamu tinggal dunia tidak lebih dari sehari saja. Allah juga berfirman, ka'annahum yauma yarawnaha ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Itu ada berapa ayatnya, ada saya bawakan di halaman 155.
Dan Allah menyebutkan lagi ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat, mereka merasa seakan-akan mereka tinggal di dunia ini pada waktu sore atau pagi aja. Ya, tinggal di dunia ini sebentar. Makanya kalau tinggal sebentar kita sehari atau setengah hari, jangan digunakan buat yang sia-sia. Jangan digunakan buat yang haram. Gunakan yang bermanfaat. Maka dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi, antum lihat di halaman 85. Antum lihat di halaman 85 kata Ibnu Jauzi rahimahullah, kata beliau, sepatutnya bagi manusia mengetahui tentang kemuliaan waktu dan kadar waktunya. Dan jangan disia-siakan waktunya walau hanya sesaat. Jangan dia sia-siakan waktunya walaupun hanya 1 menit tanpa ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Ibnu Jauzi mengatakan dalam kitabnya Saidul Khatir, di awal-awal di kitabnya Saidul Khatir. Jadi kita harus menggunakan waktu kita sebaik-baiknya. Bab umur kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman tentang orang-orang kafir. Allah berfirman, "Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhimul amal fasawfa ya'lamun." Biarkan mereka makan dan bersenang-senang dan mereka dilahirkan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Jadi Allah menjelaskan tentang orang-orang kafir. Mereka ini hidupnya untuk makan, minum, bersenang-senang, berjalan-jalan, itu aja orang kafir. Dan mereka dilalaikan oleh angan-angan kosong. Dan Allah menyebutkan tentang orang kafir, kehidupan mereka seperti apa? Saya ulangi, tolong jangan tidur. Itu ada yang tidur itu, tolong dibangunkan. Ya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran orang kafir itu seperti apa? Seperti binatang Allah sebutkan. Jadi mereka bersenang-senang, ya'kulun kama ta'kulul an'am. Mereka makan seperti binatang ternak makan, kata Allah. Jadi kita jangan seperti orang kafir. Kehidupannya mereka makan, minum, tidur, bersetubuh, berjalan-jalan dan yang lainnya. Cuma itu aja. Mereka tidak bertasbih kepada Allah, mereka tidak berzikir kepada Allah, mereka tidak beribadah kepada Allah. Mereka lebih jelek dari binatang. Allah menyebutkan ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Mereka tidak menggunakan yang Allah berikan kepada mereka, akalnya, matanya, telinganya, hatinya, mereka nggak gunakan. Bukan berarti bahwa mereka nggak mendengar, mereka mendengar. Mereka juga punya akal, tapi nggak digunakan. Maka ketika mereka masuk neraka, baru mereka nyesal. Mereka mengatakan, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau dulu kami gunakan pendengaran kami dan akal kami, kata mereka, kami nggak jadi penghuni neraka. Tapi mereka nggak gunakan waktu dunia. Makanya Allah menyebutkan dalam surah Al-A'raf, wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 179. Sungguh kami telah menyediakan untuk neraka jahanam ini kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka punya hati, cuma mereka nggak gunakan hatinya. Nggak mau mereka memahami. Mereka punya penglihatan, nggak digunakan untuk melihat yang benar, yang baik. Mereka punya telinga, nggak digunakan untuk mendengarkan yang baik. Kata Allah, mereka itu adalah seperti binatang ternak. Balhum adall, kata Allah, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Antum melihat dalam surah Al-A'raf
surah yang ke-7 ayat 179. Kemudian juga Allah sebutkan tentang orang-orang yang menyesal di hari kiamat. Antum lihat di halaman 87. Allah berfirman, hatta idza ja'ahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla inna kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun la yaumi yub'atsun. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100. Demikianlah keadaan orang-orang kafir hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, mereka berkata, "Ya Rabb, kembalikan kami ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sungguh itulah dalih yang diucapkan mereka saja, dan di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. Antum lihat di sini, di dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang mereka. Hatta idza ja'ahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla inna kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jadi sehingga apabila datang kepada mereka kematian, kepada seorang dari mereka, mereka berkata, "Wahai Rabb, kembalikan aku ke dunia agar aku berbuat kebajikan dari apa yang aku tinggalkan." Kata Allah, tidak. Ini hanya dalil yang diucapkan mereka. Dan di depan mereka ada barzakh sampai hari kiamat. Jadi orang kalau sudah mati nggak bisa kembali lagi ke dunia. Karena mereka masuk berada di alam apa? Mereka berada di alam apa? Alam barzakh. Ada alam dunia, ada alam kubur yaitu alam barzakh, ada alam akhirat. Kalau mereka sudah masuk ke barzakh, nggak bisa kembali ke dunia. Nggak ada seorang pun yang bisa balik ke dunia, nggak ada, sama sekali nggak ada. Nggak akan kembali ke dunia ini. Jadi orang kalau sudah masuk dalam barzakh, nggak akan kembali lagi. Wa min waraihim barzakhun la yaumi yub'atsun. Di ayat ini Allah ingatkan kepada mereka, ya, tentang masalah amal soleh. Waktu dunia mereka nggak melakukan amal soleh. Mereka kalau sudah datang kematian nggak bisa ditolak. Siapapun nggak bisa nolak sudah. Siapapun dia orangnya, atau dia raja atau orang yang paling kuat di muka bumi ini, nggak bisa nolak. Kemudian mereka sesudah kematian itu baru nyesal, minta kembali ke dunia. Nggak bisa. Yang mereka inginkan melakukan amal soleh. Mereka nggak mengatakan saya ingin kembali kepada keluarga saya, nggak ada. Saya ingin kembali kepada anak-anak, saya ingin kembali kepada jabatan saya, dagangan saya, kerjaan saya, jabatan, nggak ada itu semuanya. Yang mereka ingin, la'alli a'malu salihan fima tarak. Yang aku inginkan aku bisa melakukan amal soleh, sudah nggak bisa lagi. Jadi kalau sudah meninggal nggak bisa lagi. Jadi Allah ingatkan di sini tentang orang-orang kafir, orang-orang yang zalim, orang-orang yang melewati batas. Mereka ingin minta kembali ke dunia karena mereka telah berbuat kerusakan selama hidupnya. Mereka minta kembali, nggak akan bermanfaat semua yang mereka inginkan. Makanya kita harus ingat, kalau sudah datang kematian, ajal, nggak ada satupun yang bisa menolak. Makanya Allah ingatkan, antum lihat yang bawa mushaf Al-Quran, antum lihat di akhir surah Al-Munafiqun, antum lihat di akhir surah Al-Munafiqun di ayat 9, 10, 11, antum lihat Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian lalaikan oleh harta dan anak-anak kalian dari ingat kepada Allah. Kalau kalian demikian melakukan juga, lalai kalian dari ingat kepada Allah, disibukkan dengan anak, disibukkan dengan harta, maka Allah katakan mereka adalah orang-orang yang merugi. Kemudian Allah ingatkan sesudahnya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiyadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Jadi Allah ingatkan dalakan infak. Infak kata Allah, dari rezeki yang kami karuniakan kepada kalian sebelum datang kematian. Kalau sudah datang kematian, dia mengatakan, ya Allah, laula akhartani, kalau seandainya engkau akhirkan ajal kami,
kepada sebentar aja dia akhirkan, nggak bisa. Fa asaddaq, aku ingin bersedekah, wa aku minas salihin, dan aku ingin jadi orang saleh. Kata Allah apa? Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah tidak akan mengakhirkan satu jiwa apabila sudah datang ajalnya. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi kalau sudah datang ajal, nggak bisa. Dan banyak penyesalan Allah abadikan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang sudah melihat azab, mereka ingin dikembalikan ke dunia. Nggak ada manfaat sama sekali. Bahkan orang-orang kafir ketika mereka masuk ke neraka jahanam, mereka ingin menebus dengan sepenuh bumi emas. Nggak bisa sudah. Dulu mereka diajak untuk masuk Islam, nggak mau. Makanya kita harus berusaha melakukan amal-amal soleh. Kita diberikan hidayah Islam, lakukan amal soleh. Lakukan sholat, puasa, zakat, haji, umrah, sedekah, berbuat baik pada orang tua, nuntut ilmu, dan yang lainnya. Lakukan. Jangan sampai terjadi penyesalan. Seperti orang-orang kafir juga Allah menyebutkan dalam surah As-Sajdah di ayat 12. Dalam surah As-Sajdah 12 Allah berfirman, "Walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun." Walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kalau kamu melihat ketika orang-orang yang jahat itu mereka menundukkan pandangan mereka di hadapan Allah pada hari kiamat. Rabbana absarna wa sami'na, wahai Rabb kami, sekarang ini baru kami melihat. Wa sami'na, baru kami mendengar sekarang ini. Farji'na na'mal salihan, ya Allah kembalikan kami ke dunia agar kami bisa melakukan amal saleh. Inna muqinun, sekarang baru kami yakin. Gak ada manfaat semuanya. Kalau sudah datang kematian gak ada manfaat, semuanya gak ada manfaat. Di hari kiamat gak ada manfaat semuanya. Allah juga sebutkan dalam surah Al-An'am ayat 27-28. Wala tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Apabila engkau lihat mereka ketika berada di tepi neraka, mereka berkata, celaka kami. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Kami enggak akan mendustakan dengan ayat-ayat Rabb kami. Dan kami ingin menjadi orang yang beriman. Penyesalan gak ada manfaat sama sekali. Semua gak ada manfaat. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang masalah ini. Dan Allah menyebutkan di dalam ayat ini, dalam surah Al-Mu'minun ini, jadi mereka ingin melakukan amal saleh dari apa yang mereka lakukan. Kalimat ini udah gak ada manfaat sama sekali. Sama sekali gak ada manfaatnya. Maka disuruh kita, selama kita masih ada, diberikan oleh Allah ruh, kita melakukan amal-amal soleh. Sebelum kita dicabut nyawa kita oleh Allah, belum datang kematian, kesempatan kita berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Dan jangan kita tertipu. Allah ingatkan dalam ayat ini supaya manusia melakukan amal-amal soleh. Jangan seperti orang-orang kafir. Jangan seperti orang-orang zalim. Kemudian Nabi SAW bersabda, ni'matani maghbulun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu, yaitu waktu sehat dan waktu luang. Antum lihat hadisnya di halaman 87. Hadisnya di halaman 87 di bawah itu. Hadis ini sahih. Riwayat Bukhari, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Darimi, Hakim dan lainnya dari sahabat Ibnu Abbas. Nabi menyebutkan ada dua nikmat, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat ini. As-sihha wal faragh, sehat dan waktu luang. Kalau Nabi menyebutkan kebanyakan manusia tertipu, berarti banyak orang yang tertipu. Orang awam tertipu dengan dua nikmat ini. Kemudian juga para penuntut ilmu juga banyak yang tertipu dengan dua nikmat ini. Para dai, para ustadz banyak juga tertipu dengan dua nikmat ini. Jadi banyak orang yang tertipu dengan dua nikmat ini. Laki maupun perempuan banyak yang tertipu dengan dua nikmat ini. Tidak digunakan nikmat ini dengan sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di sini disebutkan, saya bawakan penjelasan Al-Imam Ibnu Jauzi. Antum lihat di halaman 88. Kata Imam Ibnu Jauzi, seorang bisa saja dia sehat tapi tidak memiliki waktu yang luang karena sibuk dengan pekerjaannya. Atau ia memiliki waktu yang luang tapi dia tidak sehat. Jika keduanya berkumpul, sehat dan waktu luang, lalu ia bermalas-malasan untuk melakukan ketaatan, maka dia adalah orang yang tertipu. Dunia adalah ladang akhirat. Di dalamnya ada perniagaan yang jelas keuntungannya di akhirat. Siapa yang menggunakan waktu luang dan sehatnya untuk taat kepada Allah, maka ialah orang yang sukses. Tapi siapa yang menggunakan dalam maksiat kepada Allah, maka adalah orang yang tertipu. Karena itu, karena setelah waktu luang akan datang kesibukan, dan setelah sehat akan datang sakit. Jadi ini harus kita gunakan sebaik-baiknya, waktu luang dan waktu sehat. Makanya kita bersyukur kepada Allah SWT, diberikan oleh Allah kesehatan dan diberikan kesempatan oleh Allah, dan kita gunakan untuk menuntut ilmu, thalabul ilmi syar'i. Makanya wajib kita untuk terus menuntut ilmu syar'i, karena menuntut ilmu wajib atas setiap muslim dan muslimah. Kemudian yang penting lagi kita mengamalkan, karena ilmu itu wajib diamalkan. Bukan koleksi ilmu, tapi bagaimana kita mengamalkannya. Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, antum lihat di halaman 90. Nabi bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa 'udda nafsaka min ahli al-qubur. Wa kana Ibnu Umar yaqul, idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa wa khudh min sihatika limaradik wa min hayatika limautik. Jadilah kamu dunia ini seperti orang asing atau orang yang dalam perjalanan, dan persiapkan dirimu termasuk orang yang pasti menjadi penghuni kubur, arti pasti mati. Dan Ibnu Umar berkata, apabila engkau berada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Kalau berada pada waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Gunakan sehatmu sebelum datang sakitmu, gunakan hidupmu sebelum matimu. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, Abdullah Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhud, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan yang lainnya. Tambahan wa'udda nafsaka min al-kubur tidak ada dalam riwayat Bukhari. Antum perhatikan di sini. Nabi menyebutkan, jadilah kamu dunia seperti orang asing, atau orang yang dalam perjalanan. Dua Nabi menyebutkan di sini. Kemudian yang ketiga, wa'udda nafsaka minal kubur. Yang pertama Nabi sebutkan menjadi orang asing. Kita di dunia ini orang asing. Seperti kita tugas di satu tempat, kita tinggal beberapa hari atau beberapa pekan, kita ini orang asing di tempat itu. Ada di luar negeri, kita orang asing. Gak mungkin kita akan tinggal berlama-lama di tempat itu. Mesti kita akan pulang. Kita kangen kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, kepada keluarga, mesti itu. Nah, kita demikian juga. Kita di dunia ini seperti orang asing. Dan kita akan kembali menuju akhirat. Asalnya manusia diciptakan di mana? Di sorga, neraka. Allah ciptakan Adam di mana? Di sorga. Allah ciptakan Adam itu di sorga. Dan kita akan kembali ke sorga. Tapi kita harus punya bekal. Bekal untuk bisa masuk surga itu ya harus punya bekal. Yang pokok pertama kali iman dan tauhid kita kepada Allah SWT. Kemudian melakukan amal-amal soleh. Yang paling pokok pertama iman kepada Allah, mengenal Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Kemudian melakukan amal-amal soleh. Kemudian awabiru sabil atau orang yang dalam perjalanan. Orang dalam perjalanan. Kita kalau musafir itu mesti punya bekal. Musafir itu nggak mungkin orang nekat. Musafir dia mesti bawa uang, dia mesti bawa makanan sekedarnya. Itu musafir. Kita ini hidup, Nabi umpamakan seperti musafir kita ini. Maka jangan disibukkan kita dengan dunia. Antum kalau safar, saya mau tanya kepada antum, ya, tolong perhatikan, jangan sibuk dengan foto-foto ya.
nggak ada manfaatnya. Dengarkan baik-baik. Jangan foto-foto, nggak ada manfaatnya. Jadi kata Nabi SAW, seperti orang musafir, orang dalam safar, apa semua yang di rumahnya dibawa? Bawa kulkas, bawa tempat tidur, dibawa nggak itu? Tidak. Hanya sedikit aja yang perlu kan dalam perjalanan. Musafir. Kita dunia ini sebagai musafir. Maka Nabi ingatkan kita, di dunia ini seperti Nabi mengatakan, mali wad dunya innama ana karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Kata Nabi SAW, aku ini dunia seperti orang yang naik kendaraan dalam perjalanan musafir, kemudian berteduh di bawah pohon, kemudian aku akan tinggalkan pohon itu. Kita ini musafir sedang berteduh di bawah pohon hidup di dunia ini, dan kita pasti akan tinggalkan dunia. Dan Nabi ketika mengatakan aku seperti orang yang naik kendaraan berteduh di bawah pohon, nggak mungkin orang berteduh di bawah pohon sampai berhari-hari, berpekan-pekan, apalagi bertahun-tahun. Sekedarnya aja. Kita hidup dunia berapa hari menurut Al-Quran? 1 hari atau setengah hari kita hidup. Kita akan kembali kepada Allah semuanya. Pasti akan kembali kepada Allah, pasti sudah. Tinggal kita mempersiapkan bekal dalam perjalanan kita. Perjalanan seperti sekedarnya dalam perjalanan kita bawa. Yang penting kita membanyakkan amal-amal soleh. Bekal yang Allah ingatkan dalam Al-Quran, fatazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Bekal itu bukan harta sebanyak-banyaknya, bukan, tapi bekal itu takwa. Bagaimana kita melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya. Kita harus punya bekal, karena kita pasti akan kembali kepada Allah. Itu musafir. Yang ketiga Nabi sebutkan, wa'udda nafsaka min ahlil kubur. Dan hitunglah diri kamu termasuk orang yang pasti mati. Kita ini semua pasti mati. Pasti mati. Kalau pasti mati, kita juga harus gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Nanti saya akan jelaskan tentang kematian ini. Saya akan jelaskan di poin yang ketiga. Senantiasa mengingat kematian. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengingatkan kepada kita, kata Ibnu Umar, kalau engkau berada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Kalau sore, jangan tunggu waktu pagi. Apa yang bisa kita kerjakan waktu sore, lakukan. Apa aja yang bisa kita lakukan? Zikir sore. Pertama kali habis sholat asar, zikir dulu. Zikir pagi petang. Jangan yang lain. Zikir ba'da sholat, zikir pagi petang. Gak lama kita, duduk paling 10 atau 15 menit. Atau 20 menit kita zikir. Kemudian apa lagi yang kita lakukan? Pekerjaan apa lagi yang kita lakukan? Baca buku yang bermanfaat, atau murajaah hafalan Al-Quran, atau membantu orang yang susah, atau membantu orang tua. Lihat, kerjakan. Kemudian jangan tunggu waktu pagi. Ketika kamu berada waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Apa yang bisa kita lakukan di waktu pagi? Pagi, ba'da subuh, setelah zikir ba'da sholat, kita membaca doa. Habis zikir itu, atau pas mau zikir kita lakukan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kumohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal diterima. Setelah selesai zikir ba'da sholat, kemudian kita baca lagi zikir pagi. Zikir baca. Kalau kita memang ada waktu luang, kita tunggu sampai terbit matahari. Sampai matahari terbit, udah agak tinggi baru kita sholat 2 rakaat. Fadilahnya sama dengan umroh. Dalam riwayat Tirmidzi yang sanadnya hasan, fadilahnya sama dengan umroh. Kemudian baru kerjaan-kerjaan pagi yang kita lakukan. Jadi Ibnu Umar menyebutkan, kalau engkau berada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Kalau berada waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Gunakan sehatmu sebelum sakitmu, gunakan hidupmu sebelum mati. Jadi kita harus betul-betul gunakan sebaik-baiknya. Imam An-Nawawi mengingatkan kepada kita semuanya ini, para penuntut ilmu. Antum lihat di halaman 91. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, hendaknya seorang penuntut ilmu berkemauan keras untuk belajar ilmu syar'i. Selalu dan senantiasa menggunakan seluruh waktunya untuk menuntut ilmu. Baik malam maupun siang, di saat mukim, tidak berpergian maupun ketika safar.
ia tidak mau sedikit pun waktunya hilang sia-sia dengan tidak memperoleh ilmu, kecuali sekedar keperluan makan, tidur, dan hal yang mesti ia lakukan, dan juga untuk istirahat sebentar untuk menghilangkan kebosanan, kejenuhan, dan hal-hal yang penting lainnya. Dan tidak termasuk orang yang berakal seorang penuntut ilmu yang sudah ditempatkan sederajat dengan pewaris para nabi, kemudian ia menyanyiakan waktu tidak digunakan untuk menuntut ilmu. Ini disebutkan dalam Majmu' Syarh Muhadzab. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautik." Kata Nabi SAW, manfaatkan 5 hal sebelum datang 5 hal. Masa muda sebelum datang masa tua. Waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Masa cukup sebelum datang masa fakir. Waktu luang sebelum datang waktu sibuk. Dan hidupmu sebelum matimu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, kita betul-betul harus kita gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Kata Imam Ibnu Jama'ah, antum lihat di halaman 93. Kata beliau, hendaknya seorang penuntut ilmu bersegera memanfaatkan masa mudanya dan seluruh waktu dari umurnya untuk memperoleh ilmu. Jangan ia tergoyahkan dengan tipuan angan-angan kosong dan menunda-nunda. Karena setiap jam dari umurnya akan berlalu, tidak akan pernah kembali dan tidak dapat diganti. Jadi umur ini sangat pendek. Ya, kita nggak bisa ganti dengan apapun juga. Yang berlalu nggak akan kembali kepada kita. Antum lihat penjelasan Al-Imam Ibnu Jauzi di halaman 93, halaman 94. Kata Imam Ibnu Jauzi, sudah seharusnya manusia mengetahui bahwa waktunya amat berharga dan sangat bernilai. Karena itulah dia tidak boleh menyanyiakan sedetik pun selain untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan diharuskan pula baginya mendahulukan yang paling utama, dan yang paling utama baik terkait dengan perkataan